Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Arsika Cipta Pelangi dari SI 4103. Dalam video kali ini dibuat untuk pemenuhan ujian tengah semester untuk mata kuliah Enterprise Application Integration, yaitu mengenai integrasi level API. Jadi di UTS ini diminta untuk ambil satu free public API di sebuah website. Nah, saya mengambil untuk web API dari Spotify. Spotify sendiri itu adalah layanan streaming musik digital di mana penggunanya dapat mendengarkan lagu, podcast, dan lainnya. Kita coba ke bagian playlist. Nah, di sini dia menyediakan web API playlist dengan request method berupa delete, get, post, dan put. Jadi masih berhubungan dengan playlist di mana kita bisa menghapus item dari playlist, membuat playlist baru, menampilkan isi playlist, dan lainnya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan coba yang get playlist di mana dia tuh menampilkan playlist dari usernya. Di sini saya menggunakan akun Spotify saya sendiri. Jadi untuk bagian get ini dia akan menampilkan playlist apa yang ada di Spotify saya. Di Spotify saya ini ada beberapa playlist yang telah saya buat sebelumnya. Nah, jadi kita akan mengambil list dari playlist yang ada pada Spotify saya dengan menggunakan Postman. Jadi pada bagian ini ada optional parameter, tapi kita kosongkan dulu. Nah, di sini untuk bagian out token itu diperlukan. Jadi untuk membuatnya kita tinggal klik get token. Nah, di sini kita beri checklist semua untuk dapat membuat tokennya. Oke, kalau sudah kita tinggal klik request token. Nah, nanti dia akan secara otomatis terbuat di sebelah sini. Nah, untuk prosesnya itu mudah. Jadi kita copy dulu untuk bagian ini. Terus kita ke Postman dan jangan lupa untuk metode request itu adalah get dan kita pastikan di sini. Selanjutnya di bagian sini kan terdapat ada accept sama content type. Nah, ini bisa kita taruh di bagian headers. Nah, di sini kita tulis untuk bagian accept-nya itu adalah application/JSON dan juga yang content type-nya juga sama. Nah, untuk bagian authorization ini yaitu bearer dan kode-kode yang ada di sini. Nah, caranya kita copy saja dan di sini kita tulis untuk authorization dan kita pastikan. Oke, kalau sudah seperti ini, kita dapat klik send. Oke, ini adalah hasilnya ditampilkan dalam bentuk JSON. Kita coba lihat di sini ada playlist yang namanya Song That Remind Me of You. Terus ada detail-detail mengenai playlistnya. Terus di sini selanjutnya ada playlist About You dan masih banyak lagi. Nah, list playlist yang ditampilkan di sini sesuai dengan yang ada di akun Spotify saya sendiri. Di mana kita lihat, nah di sini tadi ada Songs That Remind Me of You, ada About You, ada Body Gold dan lainnya. Nah, itu untuk caranya. Nah, ada yang lebih singkat lagi caranya. Jadi sama saja, cuman cara lebih singkat. Jadi kita copy pada bagian ini. Kita balik lagi ke Postman-nya. Nah, di sini tinggal kita import dan kita pilih pada bagian raw text dan kita paste yang tadi kita copy. Lalu klik continue, lalu klik import. Nah, setelah itu kita langsung dapat klik send. Nah, hasilnya sama saja seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan coba ke bagian search. Jadi di sini kita akan mencari suatu item, yaitu kita akan cari track dari lagu. Di sini ada parameter yang perlu kita isi. Untuk bagian pertama ini kita isi Shawn Mendes. Jadi kita akan mencari sebuah track lagu dari Shawn Mendes. Nah, di sini tipenya bisa track atau artis. Jadi karena kita akan mencari track, kita tuliskan saja track dan ini yang bawahnya adalah optional parameter. Nah, masih harus menggunakan out token untuk membuatnya kita dapat klik get token dan kita beri checklist dulu. Setelah itu kita request token. Oke, kalau sudah akan tampil di sebelah sini. Di sini masih menggunakan metode get ya. Jadi untuk caranya itu kita pertama copy dulu untuk bagian sini. Terus kita pastikan di Postman-nya. Oke, kalau sudah di sini otomatis nanti parameternya tadi yaitu Shawn Mendes dan juga track, tipenya itu track. Nah, untuk bagian header seperti biasa masih sama. Jadi kita masukkan accept dan content type-nya serta authorization-nya. Oke, kalau sudah kita dapat klik send.
Nah, di sini akan muncul semua lagu yang berhubungan dengan Shawn Mendes. Nah, di sini seperti yang ditampilkan ada yang berjudul Wonder. Ini adalah track lagu dari Shawn Mendes. Dapat kita lihat di sini name artisnya yaitu Shawn Mendes. Ini juga ada penjelasan lebih mengenai rilis date-nya dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini sama aja yang dapat kita lakukan menggunakan aplikasi Spotify secara langsung, tapi ini kita lakukan dengan menggunakan web API Spotify untuk bagian search yang telah disediakan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat playlist dengan menggunakan web API pada Spotify yang telah disediakan di sini, yaitu menggunakan metode post, di mana kita harus mengisikan parameter berupa user ID. Di sini saya akan menginputkan nama akun dari Spotify saya. Nah, setelah itu di sini ada request body, di mana ada name, description, ada juga publicnya. Nah, di sini untuk nama playlist yang akan kita buat dengan nama Old Songs. Jadi kumpulan lagu-lagu zaman dulu gitu. Nah, description-nya kita coba isikan. Oke, terus public-nya kita ganti jadi true. Nah, untuk sama seperti sebelumnya, kita harus ada out token, jadi kita get token dulu. Oke, kalau sudah, di sini seperti biasa akan tampil di sebelah sini. Oke, untuk langkahnya kita copy dulu link ini. Kita ke postman. Nah, metode itu kita ganti jadi post ya. Nah, kalau sudah, kita akan copy pada request body ini. Dan kita taruh di bagian body dan kita pilih yang bagian raw. Kita pastekan seperti ini. Lalu seperti biasa untuk accept content type sama authorization-nya dapat ditaruh di bagian header. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa klik send. Nah, di sini menyatakan bahwa kita telah berhasil membuat playlist dengan nama Old Song dan juga deskripsinya lagu-lagu jadul pada akun user ASIK1319 yaitu akun Spotify saya. Untuk mengeceknya kita dapat melihat pada akun Spotify saya. Di sini masih kosong karena belum kita refresh, kita refresh. Nah, di sini sudah terbuat playlist baru dengan nama Old Song dan lagu-lagu jadul sesuai yang tadi kita buat menggunakan web API untuk create playlist. Kita akan menambahkan item pada playlist yang tadi telah kita buat. Di sini ada web API-nya yaitu add item to a playlist. Kita buka. Jadi di sini kayak menambahkan track lagu pada playlist yang barusan saja kita buat, masih menggunakan metode post. Nah, di sini perlu adanya playlist ID. Nah, untuk mendapatkan playlist ID yang dari kita telah buat itu, yang old song itu, caranya kita cek lagi di bagian sini, kita cari untuk ID-nya. Nah, di sini kita copy. Kalau sudah, kita pastekan saja. Nah, karena kita akan menambahkan sebuah track lagu, kita perlu URI dari track tersebut. Sebagai contoh, tadi kan kita search track tuh. Nah, di sini saya akan menambahkan lagu berjudul Senorita. Nah, di sini ada URI-nya. Kita copy saja. Dan kita pastekan di sini. Seperti biasa kita akan get token terlebih dahulu. Oke, kalau sudah akan tampil di sini. Nah, kita copy dulu untuk bagian sini. Dan kita pastekan di bagian sini. Ingat ya, metodenya masih post. Nah, di sini parameternya URI dari track yang ingin kita masukkan ke playlist tersebut. Bagian headers kita atur seperti biasa. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik send. Nah, di sini telah menyatakan bahwa kita telah berhasil menambahkan track lagu berjudul Senorita pada playlist kita, yaitu playlist Old Song yang tadi kita buat. Kita cek dulu. Nah, di sini langsung masuk pada playlist Old Song terdapat lagu Senorita. Untuk selanjutnya, kita akan coba merubah playlist details dengan menggunakan web API dengan request method text seperti ini. Nah, di sini diminta untuk memasukkan playlist ID dan juga request body-nya untuk nama dan deskripsi dari playlist mana yang ingin kita ubah. Nah, sebagai contohnya di sini saya ada playlist dengan nama About You. Jadi kita akan coba merubah namanya dan juga kita tambahkan isi deskripsinya. Untuk langkahnya itu, kita akan masukkan dulu playlist ID-nya. Nah,
untuk mengetahui playlist ID About You, kita dapat mengambilnya di sini. Kita pastekan di sini, atau kita bisa mencarinya dari get playlist yang telah kita lakukan. Di sini untuk nama playlist About You yaitu ID-nya yang ini. Sama saja bisa kita copy dan kita pastekan di bagian sini. Oke, untuk request body-nya di sini aku mau ubah, tadinya kan namanya About You, aku mau ganti jadi You. Di sini deskripsinya kita ganti ceritanya tentu saja tentang kamu. Terus publiknya kita ganti true. Setelah itu seperti biasa diperlukannya autentikasi token, jadi kita get terlebih dahulu. Oke, kalau sudah seperti biasa akan tampil di sebelah sini. Untuk langkah selanjutnya di bagian sini kita copy dulu dan kita pastikan di request URL yang ada di Postman. Pastikan untuk metode requestnya yaitu put. Setelah itu kita akan memasukkan request body-nya. Kita masukkan di body dan kita pilih yang raw. Sini kita pastikan. Kalau sudah seperti ini, kita ke bagian headers dan kita lakukan seperti yang sama dengan masukkan accept dan content type serta juga authorization-nya. Oke, kalau sudah seperti ini kita dapat klik send. Nah, di sini statusnya sudah oke dan berarti sudah dapat berubah menjadi sesuai yang telah kita atur. Kita coba lihat kembali di akun Spotify saya. Nah, di sini langsung otomatis terubah menjadi you yang tadinya about you, dan juga di sini ada description dan tuliskan tentang kamu. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk remove item dari sebuah playlist. Jadi kita akan mencoba untuk menghapus satu track lagu yang ada di playlist you ini, yang bagian Treat You Better dari Shawn Mendes. Nah, untuk menghapusnya kita perlu memasukkan playlist ID dari playlist tersebut. Nah, ini kan kita ambil saja ID yang ada di sini dan kita taruh di sini. Setelah itu dia membutuhkan URL dari track lagu yang ingin kita hapus. Karena kita akan menghapus Treat You Better by Shawn Mendes ini, kita perlu tahu dulu nih apa URL-nya. Nah, untuk mengetahuinya kita coba lakukan dulu ya get playlist item agar terlihat isi dari playlist itu ada item apa saja. Nah, di sini masukin dulu playlist ID-nya dan parameter lainnya. Oke, aku akan coba untuk cara yang lebih singkat saja untuk melakukan get playlist item. Oke, jadi di sini sudah terlihat isi dari playlist itu ada track lagu apa saja. Di sini ada lagu berjudulkan Night Changes, terus ada juga lagu-lagu track lainnya sesuai yang ada di Spotify. Nah, sekarang karena saya ingin menghapus untuk yang track Treat You Better dari Shawn Mendes, saya coba cari dulu. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini saya akan mengambil URI-nya. Kita copy, setelah itu kita akan pastekan di bagian sini. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada position. Position itu menandakan di posisi berapa track lagu tersebut. Kita lihat di akun Spotify saya, di sini urutannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Treat You Better dari Shawn Mendes ada di urutan kelima. Maka di sini kita ganti posisinya jadi 5 karena saya akan menghapus satu track lagu, jadi untuk bagian koma ke bawah sini saya hapus saja. Oke, kalau sudah seperti ini kita getokkan seperti biasa. Oke, kalau sudah kita langsung ke Postman dan kita copy dulu bagian ini. Kita pastikan metode requestnya delete, kita pastikan. Terus di bagian body kita masukkan request body-nya. Kalau sudah seperti ini, kita ambil lagi untuk URI-nya dan kita masukkan di parameter. Kalau sudah seperti ini, seperti biasa di bagian header kita isikan sesuai yang ada di sini. Kalau sudah seperti ini, kita akan coba lakukan klik send. Nah, di sini langsung terbuat snapshot ID yang menyatakan bahwa kita berhasil menghapus lagu di track yang bernamakan Treat You Better dari Shawn Mendes. Kita cek di akun Spotify saya, kita refresh. Nah, lagunya sekarang sudah tidak ada, seperti itu.
Jadi, apa yang telah kita lakukan adalah integrasi di level aplikasi atau API, di mana dua aplikasi yang berbeda dan dengan database yang berbeda dapat saling berkomunikasi menggunakan API. Nah, tadi kita mengakses dan merequest web API Spotify menggunakan Postman. Postman sendiri itu digunakan untuk mengetes testing request API dan kita bisa mengecek hasil dari request tersebut dikembalikan dalam bentuk apa, yaitu tadi seperti JSON. Nah, web API dari Spotify sendiri sudah menyediakan secara lengkap cara mengakses API dengan berbagai metode. Nah, API sebagai gateway di mana kita tidak secara langsung mengakses database mereka. Jadi seolah-olah user hanya memberi perintah atau request, nah API-nya lah yang mengerjakan dan kemudian dieksekusi sebagai database yang nantinya terintegrasi sehingga selalu up to date datanya. Nah, jadi gunanya API itu menjamin semua proses dan datanya harus terintegrasi dan saling sinkron. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.